Perkataan kita memiliki kekuatan, tetapi saya kurang setuju kalau perkataan kita memiliki kuasa. Karena gini, di mimbar-mimbar gereja akhir-akhir ini banyak sekali ajaran sesat yang sudah masuk bahwa perkataan kita itu memiliki kuasa. Itu berasal dari pencampuran antara buku The Secret tentang the law of attraction. Bagaimana yang positif menarik yang positif. Ini juga dianut oleh Word of Faith. Word of Faith itu ada pengajar-pengajar sesat yang berbicara bahwa iman kita kalau diperkatakan akan menciptakan. Jadi law attraction, iman yang menciptakan, yang diperkatakan itu nanti akan menjadi suatu kenyataan. Itu bukan Alkitab dan bukan kekristenan. Karena begini saudara, kita ini bukan Tuhan. Kita tidak maha kuasa. Kita terbatas. Kita berdosa. Nah di dalam Kristus, gambar Allah yang rusak itu memang dipulihkan. Dan kita memang menerima kuasa. Tetapi kita menerima kuasa itu dipakai untuk menjadi saksi. Memberitakan Injil. Hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan untuk menarik kemakmuran. Bukan berkuasa untuk memanifestasikan apa yang daging kita mau. Ada gereja-gereja besar yang menganut seperti itu. Itu saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa itu bukan kekristenan dan itu adalah ajaran yang sesat. Itu adalah Word of Faith Movement yang dibungkus dengan ayat-ayat Alkitab tetapi salah kaprah. Bahkan bapak-bapak gereja kita kalau kita membaca buku-buku tentang sejarah gereja itu sudah dinyatakan bidat, saudara ya. Nah, tetapi apakah perkataan kita memiliki kekuatan? Yes, perkataan kita sangat-sangat berdampak. Kalau kata-katanya positif, maka kekuatannya akan membangun. Tetapi kalau kata-katanya buruk, maka perkataan itu memiliki efek yang merusak dan sebenarnya tidak bisa dihilangkan sepenuhnya meskipun saudara sudah minta maaf. Karena itu perkataan kita itu berdampak kepada orang yang mendengarnya dan bisa melukai seseorang. Bukan cuma hanya orang yang mendengar kena dampaknya, tetapi orang yang memperkatakannya juga kena dampak, saudara. Karena itu satu-satunya yang benar-benar dapat mengubah perkataan kita adalah perubahan di dalam hati. Lantas apa solusinya? Dengarkan saya. Ada yang menarik. Kitab Kejadian 11 di peristiwa Menara Babel, manusia berhasrat memuliakan dirinya sendiri, memberontak kepada Tuhan. Apa yang terjadi sebagai konsekuensi dari pemberontakan mereka terhadap Tuhan? Yang dikacaukan terlebih dahulu adalah apa? Lidah mereka, bahasa mereka. Kontraskan dengan kitab Kisah Para Rasul 2 di hari Pentakosta. Pada waktu itu murid-murid Yesus adalah orang-orang yang takut, pengecut. Mereka masuk ke dalam kamar kecil di Yerusalem dan tiba-tiba apa yang terjadi? Roh Kudus turun dalam bentuk lidah api dan yang pertama kali dijamah oleh Roh Kudus adalah apa? Lidah murid-murid Yesus. Dengarkan saya. Di atas salib, Yesus mengalami silent treatment yang terburuk oleh Bapa di surga yang semestinya tidak pernah meninggalkan dia. Kenapa dia harus mengalami itu? Supaya kita, saudara dan saya yang menyakiti Tuhan dengan kata-kata kita, supaya kita yang menyakiti sesama kita, sahabat kita, pasangan kita, yang berlaku kasar dengan anak kita, menggosipkan teman kita, supaya apa? Saudara dan saya yang semestinya ditolak, diterima. Sehingga Bapak bisa ngomong sama Anda, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Terima ini dalam hati kita. Sehingga saudara aman, kita dimengerti. Meskipun gak ada yang mengerti kita, tetapi kita tahu bahwa Tuhan mengerti kita. Sehingga pada waktu kita melihat orang yang sedang putus asa, kita pun juga bisa memberikan perkataan yang kita terima dari Tuhan itu kepada orang itu. Saya yakin semakin saudara merenungkan Injil, semakin saudara memandang kepada Kristus, hatimu diperbarui, tiba-tiba kata-katamu akan mulai berubah. Karena Injil, kita bisa memperkatakan kasih dan berkat kepada orang yang membenci kita, bahkan mengutuki kita. Karena Injil, hati kita tetap bisa mengampuni dan dipulihkan, meskipun ada kata-kata yang menyakiti dan menghancurkan perasaan. Amin, saudara.